bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku diikutin lomba nyanyi gitu sama ayah, terus akhirnya alhamdulillah pertama kalinya banget dan menang, terus ya udah akhirnya konsisten ikut. Yang breakdance? Nah, Caranya memutuskan untuk idol ikut. Itu iseng karena di kosan ada idol ikut yuk, tapi aku ngebohongin orang tua di situ. Jadi kayak Ngebohongin gimana, papa Mak? kan pengen banget tuh aku ikut. Enggak, aku lagi nggak enak badan. Padahal aku audisi. Banyak banget yang suka ngeliat kalian bareng Paul dan Roni. Panorama. Nggak mau bikin grup aja gitu kayak asik gitu. Wah. Pop band gitu. pop band. Tapi kalau sama mereka pasti nggak nyanyi. Oh enggak ya, bercandaan. Bercanda. Iya. Sedekat apa Panorama sampai fans itu bisa nge-ship kalian banget? Beneran atau dibuat-buat atau emang beneran? Nggak, itu sebenarnya cuma Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aduh, kayaknya langsung dimenangin aja deh. Langsung dimenangin aja. Gimana? Gue Yes, akan yes, milih No Doubt. No Yes. doubt ya. Lolos, kok lolos gini sih? Lolos ya. Lolos Ini ya. kalau gue Simon Cowell, welcome to Hollywood loh. Soalnya kalau nggak lolos nggak mungkin juga udah juara 1 sama juara 2 Iya, gitu kan. hello teman Sia yang kembali lagi di Finally, studio. setelah sekian Hai, lama. Rory. Halo, Kakak Welcome back. Marian. Dan juga Salma Nabila. Halo, Kak. Selamat datang di S-Talks untuk pertama kali ya. Dan selamat, congratulations. Sangat bangga melihat performance kalian di panggung, gila sih. Betul, ini makin lama makin muda loh. Juara Indonesian Idol, Salma 21 tahun, Nabila 17 tahun. Gue 18 tahun masih main karambol waktu itu. Oh masa ya? Iya, mereka udah juara Indonesian Idol. main karambol. Karambol. Tahu nggak karambol? Tahu. Oh tahu. Iya. Ya temannya Gundu lah. Iya. Oh, tapi ini keren lah. Maksudnya kita lately kalau ngelihat di media, aduh banyak sekali adik-adik kita yang sangat berprestasi. Iya ya loh. kan? Kalau gue bandingin ya Kak ya. Ketika Indonesian Idol dulu awal-awal, yang menang tuh berarti late 20s atau early 30, tapi sekarang tuh belasan tahun udah runner up, 21 tahun udah juara. Udah juara, Ini makin tapi makin keren. muda makin berprestasi Tapi pasti ya. ada ceritanya mereka, ya nggak? Yes. Jadi sebelum kita nggak bahas kemenangan kalian di Indonesian Idol, boleh dong kita kulik-kulik sedikit kalian tuh sebenarnya dari mana? Ya mungkin udah banyak yang tahu dari mana. Tuh. Iya. Cuma kan nggak ada yang tahu nih pemikiran kalian kenapa tiba-tiba mau ikut kompetisi dan pasti jerinya beda-beda kan. Salma sendiri kalau kita tahu, wow udah banyak Malang ikut kompetisi Buana, ya, iya. gitu. Anyway, kamu dari Probolinggo, Aku Probolinggo. kamu dari Aceh. Dari Aceh, benar. Jadi sekarang udah Jakarta nih, Jakartans. Iya. Kajarta. Jakarta. Bukan Jakarta, Kajarta. Enggak. Kajar. Apa itu Enggak ya? Kajarta? Itu apa? Coba tolong diajarin. Coba, Terus artinya anak apa mudanya nih? Ini jokes dari dia, lebih tepatnya. Ini jokes. Enggak, ini bercanda kita berdua aja. Kita berdua. Oh, Nggak apa-apa kali aja oke. jadi tren, orang jadi pakai. Ya Kajarta ya. Bisa Kajarta. loh. Apa tuh singkatnya? Tetap aja Jakarta tapi dibalik Dibalik. aja. Oh, oke, Kan oke. anak-anak gitu suka Iya, gitu, iya, iya. ganti-ganti bahasa. Oke. Kalau misalnya lo sendiri, Mak, lo kan sebenarnya kuliah Kuliah di Jogja. Jogja. Berarti dari Probolinggo kuliah di Jogja. Pertamanya Probolinggo, SMK-nya di Surabaya, terus kuliah di Jogja, sekarang di Jakarta. Oh. Kalau kamu bener-bener dari Aceh. Kalau aku pure Nabila? Aceh, Pure jadi Aceh. SMA di sini baru homeschooling. Homeschooling di Jakarta. Ini Oke. pertama kali tinggal di luar Aceh nih. Iya, pertama kali banget. Widih. Karena aku pure Aceh. Tapi orang tua nyusul di Jakarta sekarang. Iya, ya? udah nyusul. Oke. Tapi senang gak sih keluar dari kampung halaman mencoba sesuatu tempat yang baru? Senang apa takut? Seneng dan takut. Karena kan ini kan kampung orang ya kan. Iya, Jadi kayak bener-bener keluar dari zona nyaman juga. Tapi dan at the end of the day kita semua pendatang ya. Iya kan? Iya kan? By the Iya, way, rantau ngomong juga. soal penyanyi guys. Kalian mulai nyanyi kapan dan kenapa sih mutusin karir bernyanyi? Kalau dari aku nyanyi itu dari kecil memang. Tapi diimbangin sama olahraga.
tadinya. Jadi bukan pure musik awalnya. Jadi olahraga dulu. Olahraga apa? Taekwondo. Wih. Wih. Terus aku juga pernah ikut renang juga kan, basket juga. Terus akhirnya kok makin banyak bidang yang mau diikutin, tapi akhirnya memilih untuk fokus di musik gitu. Itu jarang loh punya bakat di dua-duanya. Multi talenta sekali. Biasanya kalau nggak sports arts kan, Yep. biasanya. Iya. Tapi kamu dua-duanya hebat ya. Sempat dua-duanya. Jangan-jangan kamu waktu bela diri taekwondo ya, itu sempat juara juga. Sempat Waduh, emang Juara apa high tuh? achiever. Juara apa tuh? juara karambol. Oh, Juara karambol. satu, Iya iya. Juara 1, juara 2, tingkat RT RW. Oh iya iya. Udah juara Jawa Bali. Jawa Bali. Jawa Bali pas itu. Harusnya kamu waktu karate sambil nyanyi, pasti juara umum satu Indonesia. Wow. Indonesia. Wow. Kan jarang yang Wow. bisa taekwondo bisa nyanyi, bener nggak? Jadi nendangnya sambil nyanyi. Iya. Keren keren Mak, keren keren. Nabila sendiri? Kalau aku dari umur 5 tahun sih. 5 waktu tahun. itu. Awalnya sih sebenarnya aku belum yang kenyanyi juga. Aku lebih kan karena ayahku polisi, jadi aku tuh lebih ke cita-cita tuh ke poluan. Oh gitu. Nah, gitu. Oke. Sempet yang kayak ya udah kayak searching juga, maksudnya kayak gimana, kan selalu ngeliat ayah ikut ke kantor juga sometimes gitu. Jadi apa ya, jadi ada keinginan untuk cita-cita jadi polwan. Terus ya sering berjalannya waktu, aku diikutin lomba nyanyi gitu sama ayah. Terus akhirnya alhamdulillah pertama kalinya banget dan menang. Terus ya udah akhirnya konsisten ikut. Yang breakdance? Nah, Waduh, ini sebenarnya Ada dia yang breakdance kulik ya. juga, Kak. Ini dia yang kulik sebenarnya. Oke. Ya nggak apa-apa, boleh. Tolong Atau dikasih kamu tahu coba mau hal-hal praktek? yang kita nggak tahu. Iya, iya, tolong. Kamu aja yang keluarin. Kayaknya jangan deh Kak. Saya juga takut sendiri. Coba breakdance apa tuh? Kamu ngapain? Dulu sempet aku break dance. Jadi Mau Iya. dipraktekin? oh boleh dong. Yuk. Let's go. Nabila. videonya ya. Nabila. videonya. Ini ada di sini. Nanti ya. Oke. Mohon maaf editor. Jadi apa ceritanya breakdance ini? Kenapa breakdance? Karena dulu tuh sebenarnya kayak lebih agak super aktif aja sih, si kecil aktif gitu. Aktif ya Bun. Iya, jadi ya udah ikut aja kayak sometimes aku ikut mewarnai juga, menggambar. Beneran. Sangat Padahal iya, jadi kayak ikut aja semua selagi masih bisa gitu. Oh, emang suka ikut Suka acara-acara ikut, kompetisi, emang harus disalurkan. Salurkan aja kayaknya. gitu. Dan orang tua juga berarti support ya untuk mereka ada di jalur arts atau sport Iya. gitu. Selalu didukung. Aku mau nyanyi, ayo. Aku mau gambar, ayo gitu ya. Nggak pernah kayak dilarang-larang. Nggak, kamu mendingan sekolah bisnis aja gitu nggak ya? Enggak sih kalau aku Enggak mah sih. ngalir aja. Apa aja oke. Apa aja. Tapi aku tadi, kamu kan cerita pindah dari Aceh ke Jakarta. Kamu ngelihat ada perubahan apa nggak? Apa sih yang kamu harus adapt? Kan Jakarta itu keras kan? Iya. Coba pengen tahu apa sih hal pertama yang kamu ngerasa, aduh ini Jakarta apalah gitu. Mungkin aku nggak tahu Jakarta, impression kamu apa. Kok agak ngehe gitu ya. Kok gini amat gitu. Kalau dari aku ya, ini kan pendapat dari aku aja gitu. Setelah aku Jakarta ini ngerasa yang kayak ya udah di Jakarta lebih yang kayak sendiri gitu loh. Jadi bener-bener yang mandiri. Kalau misalkan di kampung halamanku setiap ada apapun itu kayak bener-bener keluarga banget, kayak kebersamaannya tuh dapat banget gitu. Jadi kayak ya udah, mungkin juga ini kan ibu kota, jadi kayak lebih banyak sendirinya gitu loh. Oke. Justru rame malah ngerasa sendiri ya. Iya. Lucu ya. Kan padahal lebih banyak orangnya. Iya. Cuma memang support system kebanyakan memang di Aceh gitu. Tapi di Aceh sendiri kan sebetulnya cukup strict kan, banyak hukum-hukum Iya. yang ini. Nah, itu apa, gimana kamu jelasin? Menurut kamu sama aja menurut aku gitu. Kalau dari aku memang Aceh tuh strict banget, apa syariat Islamnya juga kuat banget segala macem. Dan cuman makin kesini juga apa ya, orang-orang Aceh juga udah open minded dan semakin berkembang juga, dan akhirnya kayak mereka sesupport itu sama aku saat aku di Indonesian Idol gitu. Jadi bener-bener udah sesupport itu kalau misalnya warga Aceh gitu. Kalau misalnya waktu itu Nabila nggak lolos Indonesian Idol, ini pertama kali ikut dan langsung jadi runner up, juara 2. Alhamdulillah. Kamu mau ambil kesempatan lain, explore lain, atau balik ke Aceh, Bil? Yang pastinya kalau misalkan aku udah terjun duluan, ya udah aku pengen coba lagi. Akan total. Iya. Jadi kalau misalnya ini gagal, lo akan ikut lagi dan lagi. Iya pastinya. Tapi ini sama banget gak sih Salma sih mentalitasnya Sama, ya? ceritanya sama. Kan Very ini juga tough. udah 6 kali. 6 kali. 6 kali ya? 6 kali ikut ajang pencarian bakat. 6 kali sama yang terakhir ini? Sama yang Idol. Yang 5 sebelumnya lo jadi juara berapa, Mak? Juara awal deh kayaknya, keluar awal. Eliminasi. Langsung eliminated? Iya, langsung elim tuh. Oh my god. Itu sebentar, gue pengen tanya deh.
Apa yang membuat lo akhirnya gue harus tetap coba, gue nggak peduli gue nggak menang, gue harus tetap coba. Dari kecil memang keluarga itu kan memang sesupport itu kan. Jadi kayak aku mau apa disupport gitu kan. Terus tipikal anak yang memang dari kecil emang ambis banget gitu loh, kayak pengen Aku ini, suka pengen yang kayak ini, gini-gini. pengen ikut ini gitu loh, masih ada semangatnya. Tapi ada di momen aku sempet vakum tuh selama kurang lebih 5-6 tahunan. Oh gitu. Iya. Lumayan lama ya. Sebelum Idol? Sebelum Idol. Oh, Akhirnya berarti- ikut lagi di Idol. Oh, berarti kamu pas umur 15-16 lah. 15-16 sampai Sekitar. umur 20-an, 21 Iya, itu baru nggak ikut. nyanyi. Nggak nyanyi. Tapi Oh. sekolah. Iya, sekolah. Nggak mau Cuma ikut sama gitu-gitu. sekali nggak yang ikut. Iya. Oh gitu. Iya. Sempat putus asa nggak pas masa-masa vakum itu? Iya, makanya memilih untuk vakum karena memang lagi kayaknya emang Down. terlalu ambis deh. Kayaknya nggak cocok di sini deh gitu loh. Akhirnya udah deh nggak mau ikut. Tapi orang tua nge-push terus tuh, ayo kamu ikut ini. Nggak mau. Karena udah down banget berkali-kali gagal kan. Terus akhirnya memutuskan untuk oke, Idol ikut. Itu iseng karena di kosan sama teman-teman kan. Ada Idol ikut yuk. Ayo gitu. Udah berangkat audisi, tapi aku ngebohongin orang tua di situ. Jadi kayak Ngebohongin gimana, papa Mak? kan pengen banget tuh aku ikut. Enggak, aku lagi nggak enak badan. Padahal aku audisi. Untung bohongnya Lucu positif ya. Bohongnya positif. Yoi. Justru hal yang bapaknya mau. Tapi ya terus akhirnya gimana? Terus akhirnya udah audisi ternyata lolos, pas ngabarin aku ke Jakarta. Ya ampun dan lain-lain gitu-gitulah. Langsung kayak ya udah kamu siapin barang-barang gini-gini. Wah, paling Semangat. semangat bapakku tuh. Emang bapaknya apa? Kalau boleh tahu bidangnya apa dia? Cheerleader ternyata. Pekerjaan. Oh, ternyata. Aku ngebayangin bapakku gitu ya. Terus dia bawa gini-gini mulu. Pom-pom. Sorry om, mohon maaf om, bercanda. Papa nggak cheerleader tapi balet. Oh, Mesti diterusin. Terusin loh dia, udah kelar woi. bisa nih di kita ini. Terus apa emang bidangnya apa? Aku pengen tahu kadang-kadang kan ada background ternyata di rumah suka main musik bareng atau Papa apa mama gitu. nggak suka main musik. Oh gitu. Bukan orang yang pemusik nggak. Oke. Jadi mungkin tapi cita-cita hati kecilnya pengen punya anak musisi kali ya. Iya mungkin karena dulu papa pernah cerita pengen main gitar, belajar gitar, cuman nggak diturutin sama opa. Oh. Tapi ini maksudnya dia sendiri juga ngerasa down ya. Orang yang lihat dari luar pun juga pasti juga paham banget bahwa ketika lo udah ikut 5 kali dan lo belum berhasil waktu itu, bahkan sampai ada kata-kata yang menurut gue agak lumayan nyelekit sih, artis nggak jadi gitu. Lo nanggepinnya gimana? Lo mendengar artis nggak jadi itu secara internal lo memprosesnya gimana tuh? Awalnya itu aku dapat omongan kayak gitu tuh pas SD, masih teman kelas sendiri. Astaga, Teman kelas sendiri. masih SD. Anak SD udah ngomong kayak gitu. Mungkin karena itu pas-pos aja kali ya. Oh, Tapi oke, kan oke. kena juga tuh kan, Ya, kena. ya. Terus akhirnya nggak peduli, ikut terus sampai akhirnya pas udah SMP harusnya SMP atau SMA, aku langsung kepikiran apa iya omongan teman-temanku SD dulu tuh ternyata bener gitu loh. Kayak kamu tuh sebenarnya nggak cocok, udah jangan gitu. Apa iya akhirnya itulah kayaknya gak usah ikut lagi deh. Oh, jadi sempat ngerasa dan yaudah kita berhenti dulu. Tapi kuliahnya emang kuliah jurusan musik? Aku jurusan musik, Oh, penyajian musik. jadi diajarin nulis lagu juga gitu, komposer Kalau juga aku gitu. penyajian itu lebih ke performer, dididik Oh. sebagai musisi. Jadi Oke. kita bikin adalah kita di akhir semester itu namanya resital 3. Oh, Kita recital, memang ha. disuruh bikin konser sendiri, kayak vendor sendiri gitu loh, nyiapin acara untuk konser sendiri. Ini udah selesai kamu kuliahnya? Aku belum, masih semester 6. Oh, jadi Semester nanti enam. akan ada bikin performance? Akan ada itu. Ya udah pasti. Dia udah juara sendiri. Gue kayak, Udah nggak usah gue nyari udah pernah idol vendor. gitu, lo masih mau gue Yoi. performance? Iya. Nggak bisa ya? Tapi gue ngeliat lo komplit banget sih. Selama sama Nabila sama-sama komplit ya kan. Cuman kalau lo dari sisi edukasi juga penyajian musik di ISI Jogja itu Iya. berarti bener-bener nambah bekal lo. Gue jadi kayak Isyana Saraswati gak sih? Iya, iya. Oh iya benar. Dia penyanyi, dia juga sekolah musik. Dan bahkan orang di luar sana menyebut dia pengen dikenang sebagai maestro jika dibandingkan sebagai diva. Orang-orang di luar sana melihatnya. amazing, gitu. ya. That's amazing. Amazing banget ya. Kamu udah balik ke kampus belum sih setelah menang? Belum, aku belum balik sama Gila karpet sekali. merah dong Gila, kampus iya. nanti. Enggak dong. Oh, enggak ya? Teman-teman pada pengen Biru, selfie biru dong. tapi Tetap karpet. tetap karpet enggak lah kok. Enggak ya? Kalau Nabila gimana kan masih homeschooling, berarti 2 tahun lagi dapat ijazah SMA. Pengen nerusin sekolah atau pengen langsung kerja aja?
Kalau aku yang pastinya pengen nerusin sekolah juga, pengen kuliah juga. Jadi kayak sembari walaupun aku ada kegiatan segala macam, juga pengen pendidikan juga jalan juga gitu. Pengennya apa sekolahnya? Keisi nggak? Beda banget ya. Paling aku mungkin Promosi ini. paling mungkin ilmu komunikasi. Oh, maunya komunikasi. Ya itu juga oke. bagus. I think Seru, it's a, seru. it's a complementing ini ya jurusan ya untuk kerjaan kamu. Tapi Kak Mar, yang menarik dari Nabila ini dia juga suka bikin cover lagu. Dan lo kayak pernah bikin kayak cover lagu gitu di Ome TV. Oh, right. Dan sampai bikin tentara Israel, waktu itu lo connected dengan tentara Israel. Lo nyanyi 2 lagu kalau nggak salah ya. Iya, Dan benar-benar. membuat dia menangis. Boleh ceritain nggak apa sih yang terjadi waktu itu? Jadi awalnya itu lagi ada momen yang memang perperangan yang terjadi antara Israel sama Palestina gitu. Terus aku nggak sengaja aja gitu kayak ketemu di server Israel. Terus ketemu sama tentara Israel juga gitu. Awalnya sih takut ya untuk ngomong sama tentara Israel kan. Terus akhirnya ya udah aku coba ngobrol santai. Terus aku bilang aku pengen nyanyiin buat kamu gitu. Terus aku nyanyiin lagu We Will Not Go Down yang artinya juga sebenarnya tuh kayak pesan-pesan dari orang-orang Palestina gitu kayak apa ya yang selama ini mereka rasakan gitu loh. Refnya gimana? Boleh nyanyiin nggak? Aku Ingat nggak? Masih ingat masih nggak? masih. Jadi gini lagunya. We will not go down in the night without a fight. You can burn our mouths on our home, on our school, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Wah, ini dalam banget sih memang lagunya. Iya, gue waktu gue dulu pernah siaran TV, terus talk show soal ini, terus produser muterin lagu ini, gue nangis sambil wawancara orang. Emang Kebayang apalagi Karena yang lagi di kebayang sana banget. ya, Iya. yang paling lagi ini di Kebayang sana. banget kan, jadi benar-benar aku sampein dari lagu itu dan akhirnya dia juga ngerti apa yang aku sampein dari lagu itu. Gitu. Terus ya udah akhirnya dia nangis. dia nangis. Dia nangis. Wah. Tapi tetap nggak mengubah situasi ya. Tapi tidak semudah At least itu. Tidak semudah itu kisah anak ya kan. Yang pasti aku tetap yang kayak Semangatin, semangatin. Iya, iya. in spirit, in spirit. Tapi kalau lo di Ome TV pernah ketemu orang-orang aneh gitu nggak sih, Bill? Itu pasti. Seaneh pasti apa, ya. Bill? Apa seaneh apa yang kita nggak tahu? Paling lebih ke sometimes rasis gitu. Oh. Serius? Iya. Kamu dikomentarin apa? Apa ya, mungkin kan aku berkerudung segala macam, jadi kayak mungkin first time juga mereka ngelihat yang berkerudung main Ome TV juga gitu kan. Ada sometimes kayak ada dikata-katain gitu loh segala macam. Cuman aku kayak oh ya udah langsung skip aja gitu. Iya, iyalah kayak gitu-gitu Nggak. skip. Kan Iya, itu wah, toxic mereka banget not ya. understanding ya. Iya benar. Nggak tahu ini jago banget nyanyi barusan anak Iya, berdua. iya, sampai bikin nangis nih gitu. Apa ya, tapi aku senang ya, aku ngelihat sekarang apa ya, I think kayak kamu sendiri itu tuh tadi ceritanya bagus banget, yang nggak menyerah, akhirnya menang. It's a really good example untuk sebagai inspirasi yang muda-muda. Maju terus ya. Kalau gagal sekali tuh nggak berarti itu gagal selamanya gitu. Gagal 5 kali aja belum tentu gagal selamanya. Iya. Gitu. Nah berarti kan sebetulnya kamu udah banyak fans dari kamu kompetisi dulu apa belum ada? Apa fansnya Ada. sebenarnya ada? Udah ada. Ada yang ngikutin journey kamu? Ada. Oh ya? Dari idola 10 cilik? tahun yang lalu berarti. Oh wow. 2013. Oke. Ada beberapa. Terus? Sampai akhirnya dia ngikutin terus sampai aku idol dan masih bertahan tuh jadi Oke. supporter. Jadi apa aja sih lo idola cilik Idola awalnya? Cilik, Terus The Voice Kids, The Voice yang dewasa, Indonesia, iya Indonesia, terus Rising Star, terus Hijab Han, Hijab Hunt, terus ya. baru Indonesian Oh, ada Idol. hijab hanti. Ada. Oh. Wow. Idol. Jadi Nabila juga nggak tahu. Ya hijab kan aku baru tahu. Iya. Gila sih perjuangannya. Tapi sekarang berarti fansnya udah ngikutin dari awal. Terus ketika lo menang, apa yang mereka ucapkan ke lo? Yang paling lo inget, Bill? Sorry. Bill, mah. Apa ya? Mereka tuh ngucapin kayak terima kasih banyak Salma sudah mau berjuang, dia bilang kayak gitu. Terus kayak mereka tuh, aku pun selalu memikirkan mereka tuh nggak kenal sama aku, mereka tuh nggak tahu siapa aku, tapi mereka kan mau datang ke studio, Untuk mau support. ngevote, mau ngedoain gitu kan, mau komentar-komentar yang baik. Jadi kayak yang tadinya mungkin perform untuk diri sendiri, akhirnya kepikiran kayak enggak deh, kayaknya aku harus memang menyanyikan lagu ini untuk mereka semua. Itu benar-benar namanya true fans tuh. True Iya, fans, fans iya. banget. Terus perubahannya apa? Ketika lo menyanyikan untuk diri lo sendiri, dengan lo menyanyikan untuk mereka, yang lo rasain perubahannya apa?
aku lebih ke kayak nih kayak lebih ngomong gitu loh. Kayak bener-bener pengen nyanyiin lagu ini buat biar sampai ke mereka. Jadi lebih rasanya kalau nyanyi sendiri kan kayak ya udahlah bodo amat orang mau suka apa enggak, udah nyanyi fun aja gitu kan. Tapi kalau udah nyanyi buat orang tuh kayak lebih hey kayak gini loh gitu. Berkomunikasi sama lo ya. Iya. Tapi dari 5 kompetisi sebelumnya, itu apa yang lo pelajari dan lo terapin nggak yang lo pelajari ini ke Idol? Ya, dari beberapa ajang sebelumnya kan gagal mulu tuh. Terus pas di Idol rasanya tuh lebih enjoy aja. Lebih enjoy karena Nothing belajar tulus dari gitu ya, sis? nothing tulus. Karena belajarnya ini kayak misalnya kemarin aku salahnya apa ya, aku terlalu apa ya. Jadi di panggung lebih bisa kontrol rasa nervousnya, lebih bisa gimana cara aksi panggung di stage tuh kayak gimana gitu. Lebih enak lah. Jadi malah itu advantage sebenarnya ya. Udah Iya. pernah ngerasain sampai apa ya, yang nggak menang gitu loh. Ya, it's amazing pokoknya. Aku salut deh sama yang tidak menyerah. Anyway kan fans shipper kalian banyak banget yang suka ngeliat kalian bareng Paul dan Roni. Disebutnya sebagai panorama. Panorama. Emang sedekat apa Panorama. sih? Panorama. Panorama. Sedekat apa panorama sampai fans itu bisa nge-ship kalian banget? Beneran atau dibuat-buat atau emang beneran? Enggak, itu sebenarnya cuma Itu memang kita secara karena natural itu kan juga. 4 besar. Iya kan? Ya berarti kan kumpulnya orang Ya, mau orang nggak mau gitu ya. doang Aja. kan. Tapi ya udah mungkin karena bercandaan kita yang mungkin klop Klop, atau ya. nyambung aja ujung-ujungnya jadi disiperin tapi ya itu Tapi mah- emang personally memang pada dekat semua, emang teman curhat apa gitu enggak? Enggak juga. Memang. Oh, enggak. Enggak, tapi makin kesini, Ya, makin kesini. makin memang banyak apa ya, kita banyak interaksi antar sesama Jadi juga ketemu ya. gitu, selalu ketemu juga. Terus juga sometimes kita duet bareng kayak berempat gitu loh di di Idol gitu, nyanyi bareng gitu. Jadi ya udah makin lama tuh makin deket juga gitu. Enggak mau bikin grup aja gitu kayak asik gitu, Wah. pop band gitu. Pop band. Pop band. BTS campur Blackpink gitu. Iya. tapi kalau sama mereka pasti nggak nyanyi. Oh enggak ya, bercandaan. Bercanda. Iya. Ngelawak lebih Berarti tepatnya ya. seru dong, tapi pertemanannya seru. Tapi siapa tahu kalau misalnya single, misalnya sendiri-sendiri nih berempat kurang, kalau misalnya sama Nabila mungkin ya karena juara 1 juara 2 lebih kelihatan ya. Cuma kalau teman-teman yang lain misalnya kurang gitu, terus kalau misalnya gabung justru malah jadi kayak One Direction misalnya atau kayak BTS kayak Blackpink kan bisa aja tuh. Bisa aja sih. Bisa aja. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup- iya. Tidak Iya menutup kan. kemungkinan, ya. Jarang loh soalnya campuran cewek-cowok ya Iya jarang. di Indonesia ya. Jarang banget. Kalau nggak jarang cewek banget. doang, cowok ada nggak? Coba. Ada The Groove. 3 sih. Oh, The Groove GAC, ada. Tapi GAC. band. GAC. GAC. Oh iya GAC. Oh, penyanyinya cewek-cowok ya? Iya. Yang penyanyi cewek-cowok ya, bukan yang Tangga, band ya? Tangga ada juga. Oh, iya. Iya. Cuman nggak banyak. Ya jarang. Iya. By the way nih, soal idol. Gue pengen tanya, agak mundur ya kita ya. Oke. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian pengen ikut kompetisi ini? Kalau tadi Salma lo bilang iseng-iseng dari iseng-iseng itu. Iya. Kalau Nabila sendiri, ketika lo memutuskan, oke, aku pengen ikut, apa tuh triggernya? Jadi awalnya tuh karena aku kan sebagai content creator awalnya. Udah 3 tahunan juga konten terus gitu. Terus kayak pengen coba kayak experience baru juga gitu loh. Dan juga lewat ini sih di sosial media posternya Indonesian Idol gitu. Awalnya juga kayak banyak pertimbangan juga kayak gimana ya untuk bisa ikut audisi. Karena kan audisinya tuh ada di Jakarta dan di Medan gitu. Sedangkan aku di Aceh gitu. Untuk terbang ke sana tuh tidak semudah itu juga dan aku nggak bisa dilepasin sendiri juga kan. Terus ya udah banyak pertimbangan sebenarnya dan akhirnya oke, fix coba aku ikut Bismillah untuk pertama kalinya. Ya udah aku berangkat ke Jakarta bareng sama Abi. Kita berangkat berdua dulu. Tapi kenapa milih idol? Kenapa waktu itu nggak kepikiran kompetisi yang lain gitu, Bill? Karena jujur aku tuh salah satu yang ikutin Idol juga dari tahun-tahun yang lalu. Walaupun gak seberapa, cuman aku ngikutin juga kayak prosesnya di season 10. Itu aku ngikutin Tiara Leodra tuh ngikutin gitu. Oke. Kayak gimana dari awal audisi segala macam. Jadi kayak pengen juga ada di fase itu juga gimana ngerasain gitu di Idol. Gitu. Jadi emang udah fans of the show lah ya intinya bener. gitu. Oh. Tapi kamu kan ini pertama kali kompetisi. Pertama kali suruh di depan judge gitu live. Terus naik panggung kan tiap minggu ya berarti kan naik panggung kan. Does it get easier atau kamu tetap selalu deg-degan terus sebelum naik? Aku deg-degan. Masih sampai terus-terusan tiap minggu? Enggak tiap minggu sih, paling kayak
2 mingguan sih, 2 Oke. mingguan. Aku masih agak lumayan pressure juga gitu loh. Dan pertama kalinya banget kan, kayak itu yang bikin pressure tuh sebenarnya tuh gini, kayak kita langsung ditatap sama 5 judges itu. Jadi kayak awal tuh kayak countdown 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Di kata-kata itu selalu bikin deg 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 deg. Siapa yang paling, by the way, siapa yang paling intimidating di antara 5 judges itu? Oke, hampir semua cuman siapa paling? ya? Pasti ada yang lebih intimidating dari yang lain deh. Siapa ya? Aku Mas Anang kayaknya. Anang Mas Anang. Ya, hampir semua sih sebenarnya. Kalau Salma? Kayak emang Mas Anang deh. Mas Iya kan? Itu selalu punya opini yang berbeda dari Berbeda, 4 bener. judges Yang yang lain. lain. Oh. Tapi kalau udah dapat hatinya si Mas Iya. Anang ini udah kalau Ini ngomong ibaratnya kayak Simon Cowell-nya Indonesia ya. Iya, bener banget. Tapi kalian dari 5 judges itu kan juga, ya mereka kan semua udah inilah ya, musisi yang udah sukses lah gitu. Ada yang emang personal idola kamu nggak? Sebelumnya gitu? Iya. Unge gitu atau siapa? Aku Bang Jud sih. Bang Judika. Judika. Oke, oke, oke. Ini sebenarnya kalau di kompetisi ini kan tadi kita sempat mention emang pada muda-muda semua. Ya. Yang paling, kalau boleh tahu yang paling tua tuh umurnya berapa ya? Bang Dari yang Jud ikut ya? 27 ya. buat ya sekitar 27 27 sekitar. 27. Oke Wah, lah ya. mudah-mudah juga ya Kak ya. Sama lah kita sama mereka. Iya, agak nggak jauh. Nggak jauh, enggak. ya kan? Percaya loh aku. Percaya. Iya dong, kamu gak tahu dia dua-dua. Tapi kalau tadi kan juri ya, Iya, kalau sesama peserta ada yang bikin intimidated nggak? Wah, nih orang kok keren banget nih. Aku kayaknya kok ngerasa lebih kecil. Oh, Gitu. itu pas awal-awal. Awal-awal sih. Jangankan udah masuk live. Sebelum Sebelum live live. eliminasi itu kan banyak banget orang. Jadi kita dikumpulin di satu gedung. Ada 108 orang. Bayangin Wah, dengan cara berbeda-beda, keren-keren kan. macam-macam. Di sana nyanyi, di sini nyanyi. Udah, kita mau kayak aduh, ini yakin masuk gak sih? Iya, yang di toilet nyanyi, toilet di nyanyi. tangga. Dan emang Tapi kan bagus kamu semua. juga bisa nyanyi di toilet juga, di tangga juga. Bener, cuman aku di situ pada saat itu bener-bener yang kayak ya udah diem. Kalau kok dia, enak ya? kalau dia, diem. kalau dia tidur di belakang. Makin berkurang orangnya, di situ ya makin sepi dan semakin pressure juga. Nah, Nabila itu awal-awal ketemu kita nggak ngobrol sama sekali. Oh ya? Oke. Sama sekali. Kenapa? Dia enggak songong banget. Dia ini ratu TikTok. Tapi nggak ada yang langsung ngajak ngelamar kan? Oh, tidak. Tidak ya. Salma Enggak udah lah, kali. nggak ada. Salma udah, Sal. Ini Udah banyak langsung ini. diajak Fanboy ya, nikah. tren-tren fanboy itu loh. Ya, jika jodohku bukan ini tapi tolong jadikan Salma jodohku Asik, gitu beneran. aduh berat, Cie. berat. Kalau misalnya kalian ntar mobil udah di tangan, yang kalian akan bawa pertama kali siapa? Cie. Arahnya kemana ini? Nggak tahu. Rizky Febian. Rizky Febian, oke. kamu pengen ngangkut nggak kalau misalnya mobil udah nyampe, kamu pengen boncengin dia naik Boncengin mobil dia kamu? ya. Perlu izin dulu kali. Punya pacar gak sih kalian? Oh. Waduh. Oke, ini punya. Enggak, Kamu? enggak.